Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja. Kami dari kelompok 1 dengan mata kuliah gelombang dan optik akan menjelaskan materi mengenai interferensi antara dua gelombang harmonik. Dengan anggota saya sendiri, Agifsi dengan NIM F1C3 19024 dan teman saya Maya Anggraini dengan NIM F1C3 19014. Di sini saya menjelaskan tentang interferensi cahaya. Apa itu interferensi cahaya? Interferensi cahaya adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan apa yang terjadi ketika dua atau lebih gelombang yang saling tumpang tindih. Interferensi cahaya adalah di saat ada dua gelombang cahaya atau lebih bertemu atau menjadi satu, maka gelombang-gelombang tersebut akan membentuk sebuah gelombang cahaya gabungan. Syarat terjadinya interferensi cahaya ini adalah gelombang-gelombang cahayanya berasal dari sumber yang koheren, sehingga amplitudo panjang gelombang dan frekuensi yang sama, serta beda fase yang selalu tetap. Contoh hasil dari interferensi cahaya adalah saat kalian membuat sebuah gelembung dari sabun. Pastinya kalian pernah melihat warna pelangi pada gelembung-gelembung sabun tersebut. Nah, warna pelangi yang terdapat pada gelembung sabun tersebut merupakan hasil dari beberapa gelombang cahaya yang menyatu pada gelembung sabun tersebut, sehingga menimbulkan warna pelangi. Selanjutnya kita bisa lihat gambar tersebut. Interferensi maksimum atau minimum dapat terjadi karena panjang lintasan yang ditempuh gelombang S1 tidak sama dengan gelombang S2. Kedua gelombang tersebut memiliki beda lintasan sebesar delta S sama dengan D sin theta. Selanjutnya, ada dua jenis interferensi cahaya. Yang pertama, interferensi cahaya celah ganda Young. Yang kedua, interferensi cahaya lapis tipis. Di sini ada interferensi cahaya celah ganda. Orang yang pertama yang pernah mendemonstrasikan interferensi cahaya adalah Thomas Young, yang merupakan seorang fisikawan asal Inggris. Ia mengembangkan interferensi cahaya celah ganda ini. Interferensi cahaya celah ganda dapat terjadi karena adanya perbedaan fase cahaya yang melewati kedua celah tersebut. Ketika cahaya melewati dua cahaya yang sempit, maka gelombang cahaya tersebut akan membentuk gelombang cahaya gabungan dan saling berpadu satu sama lain. Hasil dari interferensi cahaya celah ganda ini akan menghasilkan dua pola yang berbeda, yaitu pola terang dan pola gelap. Pertama-tama, cahaya melewati satu celah. Selanjutnya, cahaya melewati dua celah sempit. Saat cahaya melewati dua celah sempit, gelombang cahaya akan saling berpadu dan membentuk gelombang cahaya gabungan. Hal ini disebabkan karena gelombang-gelombangnya menempuh panjang lintasan yang berbeda. Nah, perbedaan panjang lintasan ini mengakibatkan gelombang-gelombang mengalami perbedaan fase dan menciptakan pola interferensi. Perbedaan fase ini ada yang saling menguatkan, sehingga menghasilkan interferensi konstruktif, dan ada yang saling melemahkan, sehingga menghasilkan interferensi destruktif. Selanjutnya, interferensi konstruktif.
Interferensi maksimum atau konstruktif terjadi bila kedua gelombang yang keluar dari celah bertemu pada suatu titik memiliki beda fase yang sama, atau beda lintasan yang ditempuh kedua gelombang merupakan kelipatan bulat dari panjang gelombang, yaitu lambda, 2 lambda, 3 lambda, dan seterusnya. Terjadi dari puncak ke puncak atau palung ke palung, atau dalam kondisi satu fase yang menyebabkan amplitudo gelombang semakin bertambah, seperti yang diperlihatkan oleh gambar berikut. Selanjutnya ada rumus dan contoh soal. Sehingga dari persamaan 2 dan 3, interferensi maksimum dapat dirumuskan dengan D sin theta sama dengan M dikali lambda. Untuk sudut theta yang kecil berlaku nilai sin theta tangen theta sama dengan P per L atau dalam satuan radian, yaitu dP per L sama dengan M dikali lambda. Dengan keterangan sebagai berikut: D sama dengan jarak antara kedua celah, P sama dengan jarak dari pita terang pusat ke pita terang ke M, lambda sama dengan panjang gelombang, M sama dengan orde interferensi 1, 2, 3, dan seterusnya. M sama dengan 1 untuk pita terang ke 1. Selanjutnya M kedua untuk pita terang kedua, dan seterusnya. Selanjutnya ada contoh soal interferensi konstruktif. Seberkas cahaya melewati dua celah sempit dengan jarak 0,5 mm. Dua celah tersebut diletakkan 2 meter dari sebuah layar. Jika panjang gelombang 650 nanometer, maka jarak dua garis terang yang berdekatan adalah 1 nanometer sama dengan 10⁻⁹ meter. Langsung saja ke pembahasannya. Di sini kita buat diketahuinya D yaitu jarak antara kedua celah sama dengan 0,5 mm menjadi 5 dikali 10⁻⁴ meter. L-nya sama dengan 2 meter. Lambdanya sama dengan 650 nanometer menjadi 650 dikali 10⁻⁹ meter. Yang ditanya P yaitu jarak dua garis terang yang berdekatan. P sama dengan 650 dikali 10⁻⁹ meter dikali 2 meter per 5 dikali 10⁻⁴ meter. Diturunkan menjadi P sama dengan 130 dikali 10⁻⁹ meter dikali 2 per 10⁻⁴. Hasilnya 2,6 dikali 10⁻⁻³ meter. Jadi jarak dua garis terang yang berdekatan adalah 2,6 dikali 10⁻⁻³ meter. Selanjutnya ada interferensi deduktif. Interferensi minimum atau interferensi deduktif terjadi bila kedua gelombang yang keluar dari celah bertemu pada satu titik memiliki beda fase yang berlawanan atau beda lintasan yang ditempuh kedua gelombang merupakan kelipatan dari setengah panjang gelombang. Interferensi deduktif terjadi dari puncak ke palung atau dalam kondisi berlawanan fase yang menyebabkan amplitudonya 0, seperti yang diperlihatkan oleh gambar berikut. Rumus dan contoh soal. Interferensi cahaya deduktif dapat dirumuskan menjadi D sin theta sama dengan M dikurang 1/2 dikali lambda. Untuk sudut theta yang kecil, berlaku nilai sin theta tan theta sama dengan P per L dalam satuan radian. Dengan keterangan D
merupakan jarak antara kedua celah. P sama dengan jarak dari pita terang pusat ke pita gelap ke M. Lambda merupakan panjang gelombang. M sama dengan orde interferensi. M1 untuk pita gelap ke-1, M2 untuk pita gelap kedua, dan seterusnya. Untuk jarak pita terang atau gelap yang berurutan atau delta P dirumuskan dengan delta P sama dengan lambda dikali L per D. Contoh soal interferensi deduktif. Pada suatu eksperimen interferensi celah ganda Young, jika jarak antara dua celahnya 0,6 mm, jarak antara garis gelap ketiga ke terang pusat menghasilkan jarak 4 mm. Berapakah panjang gelombang tersebut jika jarak layar dengan celah 1,5 meter? Dapat diketahui dari contoh soal, jarak antara kedua celah yaitu 0,6 mm dirubah ke dalam bentuk meter menjadi 6 dikali 10 pangkat min 4. Kemudian diketahui jarak dari pita terang pusat ke pita gelap 4 mm dirubah ke bentuk meter menjadi 4 dikali 10 pangkat min 3 meter. Interferensi sama dengan 3, L sama dengan 1,5 meter. Ditanya lambda. Maka kita menggunakan rumus dP per L sama dengan M dikurang 1/2 dikali lambda. Diketahui D 6 dikali 10 pangkat min 6, kemudian P 4 dikali 10 pangkat min 3 dibagi M sama dengan 3 dikurang 1,5 dikali lambda. Maka hasilnya 34 dikali 10 pangkat min 7 dibagi 1,5 sama dengan 3 dikurang 1/2 dikali lambda. Hasilnya 16 dikali 10 pangkat min 7 meter sama dengan 5/2 lambda. Lambda sama dengan 16 dikali 10 pangkat min 7 dikali 2/5 meter, maka lambda sama dengan 6,4 dikali 10 pangkat min 7 meter. Interferensi pada lapisan tipis. Kasus warna pelangi yang ada di penjelasan di atas terjadi karena adanya interferensi cahaya, yaitu pada lapisan yang tipis. Cahaya yang dipantulkan dari dalam gelembung harus bergerak lebih jauh daripada cahaya yang dipantulkan dari luar atau permukaan gelembung. Nah, dari kondisi seperti itu, mereka saling mengganggu dan memperkuat cahaya putih, sehingga terbentuk warna-warna indah seperti pelangi yang berputar-putar. Dapat dilihat dari gambar di atas, sinar jatuh di selaput tipis dengan tebal D. Di lapisan atas cahaya dipantulkan dan sebagian dibiaskan. Kemudian dipantulkan lagi oleh lapisan bawah. Sinar di lintasan atas dan bawah saling berinterferensi tergantung selisih jarak lintasan. Interferensi pada lapisan tipis. Cahaya yang menyinari permukaan sebelah atas dari sebuah film tipis dengan tebal D sebagian direfleksikan di permukaan sebelah atas atau lintasan ABD atau gelombang S1. Cahaya yang ditransmisikan melalui permukaan sebelah atas sebagian direfleksikan di permukaan sebelah bawah.
Kedua gelombang S1 dan S2 yang direfleksikan itu berkumpul di retina mata. Kedua gelombang itu dapat berinterferensi secara konstruktif atau destruktif, tergantung dari hubungan fasenya. Rumus interferensi cahaya lapisan tipis atau konstruktif. Interferensi maksimum terjadi bila beda lintasan delta S harus merupakan kelipatan bulat dari panjang gelombang seperti 0, lambda, 2 lambda, 3 lambda, dan seterusnya sama dengan M dikali lambda. Tetapi karena sinar pantul di C mengalami perubahan fase sebesar 1/2 lambda, maka delta S sama dengan M ditambah 1/2 dikali lambda. Rumus interferensi cahaya lapisan tipis deduktif. Interferensi minimum terjadi bila beda lintasan delta S harus merupakan kelipatan dari setengah panjang gelombang 1/2 lambda, 3/2 lambda, 5/2 lambda, sama dengan 1/2 M dikali lambda. Tetapi karena sinar pantul di C mengalami perubahan fase sebesar 1/2, maka delta S sama dengan M dikali lambda. Contoh soal. Lapisan tipis gelembung sabun memiliki indeks bias 4/3 disinari cahaya dengan arah tegak lurus pada lapisannya. Jika panjang gelombang 6000 angstrom, tebal minimum lapisan gelembung sabun itu agar terjadi interferensi konstruktif pertama agar M sama dengan 0 adalah dapat diketahui dari soal N sama dengan 4/3, sedangkan lambda sama dengan 6000 angstrom. Ditanya tebal lapisan tipis, maka 2N cos R sama dengan M ditambah 1/2 lambda. 2N cos 0 derajat sama dengan 0 ditambah 1/2 lambda. Maka 2 dikali 4/3 dikali D dikali 1 sama dengan 1/2 lambda. 2 dikali 4 sama dengan 8, maka 8/3 D sama dengan 1/2 dikali 6000. Jadi D sama dengan 9000/8, maka D sama dengan 1125 angstrom. Contoh soal kedua. Sinar monokromatik dengan tebal 2,5 dikali 10 pangkat min 4 mm. Arah sinar vertikal di selaput minyak dengan indeks biasnya 1,2. Panjang gelombang dalam angstrom di lapisan minyak agar terjadi pelemahan sinar pertama agar M sama dengan 0 adalah diketahui dari soal D sama dengan 2,5 dikali 10 pangkat min 4 mm. Dirubah ke dalam bentuk meter maka menjadi 2,5 dikali 10 pangkat min 7 meter. N sama dengan 1,2. Sedangkan R sama dengan 0. Ditanya lambda. Maka lambda sama dengan 2N cos R per M. Lambda sama dengan 2 dikali 1,2 dikali 2,5 dikali 10 pangkat min 7 dibagi 1, maka lambda sama dengan 6 dikali 10 pangkat min 7 meter atau 6000 angstrom. Sekian video pembelajaran dari kelompok 1, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.